Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yanahra Alfiradi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang quicksort. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman saya yang bernama Zulfauzi Yahya dan satu lagi Maria Febrianti. Langsung aja, kita mendengarkan penjelasan terlebih dahulu tentang quicksort yang akan dijelaskan oleh Zulfauzi Yahya. Algoritma bubble sort merupakan salah satu teknik pengurutan sederhana yang dilakukan dengan menelusuri sebuah list, membandingkan elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya apabila posisinya tidak tepat. Untuk mengurutkan seluruh elemen pada list, proses penelusuran ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n-1 kali, di mana tiap siklus penelusuran bertujuan menempatkan satu angka pada posisi yang tepat. Istilah bubble sort sendiri digunakan karena secara visual, seolah-olah setiap elemen terlihat bergerak ke atas atau ke kanan, seperti gelembung udara yang naik ke permukaan air. Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasannya ya. Nah, sekarang kita akan langsung penjelasannya ke kode pemrogramannya yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Maria Febrianti. Implementasi kali ini kita menggunakan elemen paling sebelah kanan dalam array atau elemen terakhir dalam array sebagai pivotnya. Pertama-tama, kita akan membuat fungsi yang bertujuan untuk membagi array yang besar atau array yang akan diurutkan menjadi sub-array yang lebih kecil dengan pivot sebagai acuannya. Dalam contoh kali ini, fungsinya diberi nama partition yang memiliki parameter yaitu input list, yaitu list yang akan diurutkan atau disort, low, yaitu indeks dari elemen-elemen yang lebih kecil yang akan dipindahkan ke sebelah kiri, dan high, yaitu indeks dari elemen-elemen yang lebih besar dan elemen yang akan dipindahkan ke sebelah kanan. Kita inisialisasikan indeks dari elemen terkecil untuk menjadi low dikurangi 1 atau low minus 1, dan kita definisikan pivot sebagaimana disebutkan di awal tadi menjadi elemen terakhir dalam array, yaitu bisa kita lihat di codingannya. Elemen terkecil yaitu diwakilkan dengan variabel i sama dengan low dikurang 1, dan pivot yaitu array mengakses indeks high atau indeks elemen paling terakhir atau indeks elemen paling sebelah kanan pada array. Berikutnya, kita akan membuat sebuah perulangan for atau for loop yang mengiterasikan dari low ke high, dari indeks elemen dari array dari sebelah kiri ke sebelah kanan, yaitu sebagaimana di codingannya kita lihat for j in range low high. Berikutnya, kita akan memeriksa apakah value atau nilai indeks elemen yang sedang diperiksa dalam for loop ini kurang dari atau sama dengan nilai pivot. Jika nilai yang sedang diselidiki ini kurang dari pivot, kita increment indeks dari elemen yang lebih kecil itu, yaitu bisa kita lihat if input list j elemen yang sedang diselidiki kurang dari sama dengan pivot, maka indeksnya itu i sama dengan i tambah 1 di increment. Lalu karena lebih kecil, input list j sama dengan input list j input list i. Jadi elemen yang lebih kecil tersebut ditukar posisinya ke sebelah kiri. Sebaliknya, jika elemen atau value yang sedang diselidiki lebih dari pivot, bernilai lebih dari pivot, kita tukar elemen yang lebih dari pivot tersebut dengan pivot. Kita juga mengembalikan indeksnya. Seperti bisa kita lihat dalam codingannya,
input list i tambah 1, input list high sama dengan input list high input list i tambah 1, yaitu setelah kenapa di situ input list i tambah 1, karena bergerak ke elemen berikutnya. Karena input list i tambah 1 itu bernilai lebih dari input list high atau nilai pivotnya, maka mereka akan bertukar posisi. Dan return i tambah 1 berarti kita mengembalikan indeks dari nilai yang lebih besar dari pivot tersebut. Nah, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Maria Febrianti yang untuk fungsi partition. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang fungsi quicksort. Oke, selanjutnya kita buat fungsi quicksort, yaitu input list dengan parameternya input list, low, dan high. Nah, kita jelaskan dulu. Terus input list ini tuh untuk array-nya, low-nya itu untuk indeks array yang paling kecil, dan high-nya itu yang paling besar. Nah, kita masuk ke statement percebangan. Jadi, jika nilai low ini kurang dari high, maka kita definisikan partition index dengan memanggil fungsi yang di atas, yang ini. Oke, nah selanjutnya kita memanggil secara rekursif yang quicksort ini. Jadi input list itu yang tadi, yang array itu, terus low ini nilai indeks array yang paling kecil, terus partition index -1. Nah jadi hasil dari ini kan nanti partition index ini punya nilai. Nah nilainya itu dikurangi 1. Nah selanjutnya yang ini juga sama, input list, terus partition index plus 1, bedanya ini di tengah, terus kalau yang tadi -1 ini ditambah 1. Nah, terus high ini yang nilai indeks array yang paling besar. Nah, selanjutnya ini ada array-nya. Jadi, nama array-nya itu input L dengan totalnya itu 9 ya. Nah, tapi kalau di array itu kita menghitungnya dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi yang high itu berarti 8, yang low itu berarti 0. Nah, oke, selanjutnya ada list length, yaitu len input L. Nah, ini apa? Len input L ini cara untuk menghitung panjangnya suatu array. Nah, jadi kita tulis len kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup, dan diisi dengan nama array-nya. Di sini nama array-nya itu input L. Ya udah kita tulis di sini input L. Nah, terakhir kita panggil fungsi ini quicksort ini dengan apa ya? Dengan parameternya itu diisi dengan yang akan kita ujinya. Jadi input L ini itu array-nya, 0-nya itu kan tadi yang sudah saya bilang indeks array yang paling kecil, list length -1. Nah, tadi kan list length tuh berapa? Ini. Kan len input tuh panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan? Nah, coba lihat di sini. 9 minus 1. 9 kurangi 1 berapa? 8. Nah, kenapa minus 1? Karena ya kan sudah tadi saya jelaskan array itu kita menghitungnya bukan dari 1 tapi dari 0. Maka dari kan indeks array yang paling kecil itu 0, terus yang paling besar itu 8. Nah, sekarang kita panggil array-nya input underscore L. Oke, kita coba. Nah, yang tadinya array-nya itu belum berurutan, yaitu 9 minus 3, 5, 2, 6, 8, minus 6, 1, 3, maka menjadi berurutan, yaitu minus 6, minus 3, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Nah, begitulah penjelasan tentang quicksort. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Jika ada kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.